akan melakukan diseminasi tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas. Rekan-rekan sejawat yang saya banggakan, sebelumnya saya mohon maaf karena mengganggu aktivitas rekan-rekan sekalian, ya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya saya meminta waktu rekan-rekan utama. Rekan-rekan, apa itu pembelajaran sosial dan emosional? Kalau pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran di mana kita secara bersama-sama seluruh komunitas di sekolah, baik itu siswa, guru, dan tenaga kependidikan, itu mengajarkan kepada anak tentang pengetahuan, keterampilan, sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Jadi secara garis besarnya, pembelajaran yang kita sampaikan ke anak itu adalah pembelajaran yang berkaitan dengan sosial dan emosinya. Bagaimana pengaturan emosinya, ya. Untuk apa? Untuk nanti bisa menciptakan sikap positif kepada diri kita. Bukan hanya pembelajaran emosional ini untuk anak didik kita, tapi kita juga sebagai guru berguna. Lalu, apa sih tujuan pembelajaran sosial emosional ini? Pembelajaran sosial emosional itu tujuannya pertama, supaya kita dapat ya memahami, menghayati dan mengelola emosi. Mengelola emosi itu dikenal dengan kompetensi kesadaran diri. Jadi dalam pembelajaran sosial emosional rekan-rekan, ya, itu ada beberapa kompetensi yang harus kita miliki. Antaranya pertama ini adalah kompetensi kesadaran diri. Kita sadar, ya, bahwa kita itu memiliki emosi, tapi kita harus nanti mampu mengelola emosi kita. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif ini berkaitan dengan pengelolaan diri, ya, pengelolaan diri atau disebut dengan manajemen diri. Kemudian kita harus mampu merasakan dan menunjukkan empati kepada anak, yang disebut dengan kesadaran bersosial dan secara sosial. Selanjutnya membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, yaitu dengan keterampilan berelasi. Ini kompetensi yang keempat. Dan kemudian yang kelima, kita sering juga melakukan ini dalam kelas, tapi kita tidak merasakan, tidak mempraktikkan, yaitu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Misalnya dalam kelompok belajar, kita sering kelompok belajar, kemudian kita persilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Salah satu daripada kompetensi kemampuan keputusan yang bertanggung jawab. Karena dalam menyampaikan pendapat tentu itu merupakan dua pikirannya yang menjadi tanggung jawab bagi dirinya. Jadi secara garis besar, pembelajaran sosial emosional ini kita mempersiapkan siswa kita untuk menjadi individu yang memiliki rasa empati kepada temannya di dalam kelas, ya. Kemudian dia memiliki rasa tanggung jawab, kemudian mampu membangun hubungan yang sehat dengan sesama temannya di dalam kelas. Jadi intinya, kalau kita mampu menerapkan pembelajaran PSM ini, pembelajaran sosial dan emosional, tentu tidak ada perselisihan di dalam kelas kita, baik itu murid bahkan guru sekolah, tidak ada yang perselisihan. Karena ini kita menunjukkan rasa empati kepada sesama siswa, kemudian ini mampu membangun hubungan yang sehat.
kemudian ada manajemen diri, bagaimana kita mampu mengelola emosi kita, pikiran dan perilaku kita secara efektif. Ini baik berlaku, semuanya berlaku baik untuk siswa maupun guru, khususnya guru, karena kita ini banyak memiliki masalah, beban hidup yang kita tangani. Oleh karena itu, pembelajaran sosial emosional ini sangat penting untuk khususnya kepada guru. Ada kesadaran sosial, ya, di mana kita memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, dan memiliki keterampilan berrelasi. Kita mampu membangun hubungan yang baik dan membangun hubungan seperti itu. Alhamdulillah, dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana ya, kita bisa mengambil pilihan-pilihan yang membangun dan berdasar atas kepedulian, kapasitas dan mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari keputusan yang diciptakan dan mengambil keputusan well-being dan diri sendiri masyarakat kelompok. Ini sekarang kalau well-being ini sangat identik. Kalau kalian sering mendengar pernah mendengar itu kata well-being itu apa sih sebenarnya? Well-being itu adalah di mana siswa merasa aman, nyaman dalam kelas. Berarti kalau siswa itu merasa aman dan nyaman dalam kelas, berarti dia tidak merasakan apa? Adanya tekanan, baik itu dari rekannya, apalagi lebih-lebih dari guru. Nah, seperti itu. Nah, oke. Ini sering kita sudah lakukan mulai dari secara awal. Ya, contoh rekan-rekan ya. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional ini bisa kita lakukan. Contohnya, begitu kita masuk pagi-pagi mengajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ucapkan salam, anak-anak menjawab salam kita. Kemudian kita menanyakan kabar, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti mereka akan menjawab. Mereka akan menjawab sesuai dengan keadaan mereka. Ada yang sedih pak, ada yang sakit, ada macam-macam. Itu adalah perasaan mereka. Ya, ketahuan siswa itu kalau berbohong, kita bisa melihat dari raut wajah mereka. Kalau penerapannya di TK boleh kita gunakan sebenarnya untuk kelas mereka, yaitu dengan menggunakan ikon apa itu tanda-tanda senyum, itu boleh. Jadi begitu ya emosi itu ya, begitu mereka masuk kita jaga itu, mereka kita tempel beberapa emosi itu, mereka apa perasaan mereka itu yang mereka tekan bersama dengan kita. Seperti itulah perasaannya. Boleh kita terapkan di sekolah. Kita diterapkan itu ya, masalah ya. Selain itu boleh juga kalau dalam kelas rendah itu bisa kita buatkan emosi-emosi itu, ya. Kita bagi biar ramai pembelajaran pagi-pagi, mereka suruh memilih apa emosi mereka. Baru disuruh mulai masing-masing. Apa jadinya kelas? Nah, seperti itu boleh. Ya, ketika kita suruh mereka berdoa, itu muncul apa? Kesadaran diri. Muncul kesadaran sosial, pembelajaran sosial emosional muncul ya, kesadaran diri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apabila kita bentuk dalam kelompok, termuncul apa? Yaitu keterampilan berrelasi. Keterampilan berrelasi di mana siswa saling berkomunikasi dalam kelompoknya, sehingga dia mampu menjaga hubungan relasi dalam kelompoknya, sehingga menghasilkan karya. Salah satu contoh tadi kita kelompok diskusi belajar dalam kelas itu berjalan kritis, apalagi ketika anak-anak kita berikan kesempatan setelah selesai mereka menyelesaikan kelompok bersama-sama, mereka mampu mempresentasikan hasil kerja mereka. Kemudian kita berikan kesempatan
prosesnya. Kemudian Bapak Ibu pernah mengalami perasaan emosi, jengkel, bahkan kesal di hadapan siswa. Ya, atau bisa menghadapi tugas menumpuk nih. Tugas menumpuk seperti saya, ya, yang harus diselesaikan secara bersamaan. Karena tugas menumpuk banyak sekali, ya, tugas pekerjaan rumah, rumah tangga seorang, rumah pekerjaan sekolah banyak sekali. Kondisi ini dia dapat memicu emosi tidak nyaman seperti frustasi, ya, dapat sekolah marah-marah, mungkin dimarahi, padahal permasalahan dibawa ke sekolah. Karena apa? Memuncak emosi. Kita marah, khawatir, dan berbagai macam emosi lainnya yang mungkin tidak bisa kita identifikasi. Kita tahu lagi gimana, ya. Jika pernah, Bapak Ibu kira-kira bagaimana cara kita mengatasinya? Dan jika pernah, ya, apa yang harus kita lakukan rekan-rekan? Saya memberikan ini bukan solusi, tapi cuma sedikit cara mengobati, ya, solusi. Pada umumnya ini, seorang manusia dewasa yang tidur kurang lebih 8 jam per hari itu memiliki 6.000 pikiran dalam sehari. Menurut istri dan anggota. Nah, kalau kita tidur kurang dari 8 jam, bayangkan di otak kita itu ada 6.000 pikiran dalam sehari. 40 menit seperti itu, ya. Bayangkan betapa sibuknya pikiran kita, ya. Otak kita itu seperti mesin, ya. Akhirnya apa? Kalau kita tidak sanggup lagi, tidak bisa mengelola stres, akhirnya ya, oleh karena itu pikiran kita itu kan cair, rekan-rekan, cair pikiran kita. Makanya pikiran kita itu ada, kalau pikiran kita mengelola ke masa depan ini timbul dalam khawatir, jangan itu masa depan, timbul pikiran seperti itu. Kemudian kalau kita berpikir masa lalu, ya, masa lalu, ada perasaan menyesal dalam nah, sedangkan pikiran yang paling baik itu kita fokus aja di sini. Pikiran yang paling terbaik itu kita fokus pada masa sekarang aja. Kita nggak usah terlalu banyak memikirkan masa depan. Kita tidak usah memikirkan masa lalu. Masa lalu dia hanya sebagai kenangan yang tertunda. Ya, sedangkan masa depan nggak usah dulu. Jalan yang sekarang ini dulu, supaya kita tidak terlalu banyak stres. Ya, langkah yang paling kita tempuh ini. Ya, kita harus menerapkan kesadaran penuh, mindfulness namanya. Kita harus meresapi dalam diri kita, ya, dapat membantu Anda dalam menyikapi, memproses, dan merespon permasalahan dengan fokus pada situasi ini, bukan pada kekhawatiran akan masa yang akan datang atau untuk penyesalan dan masa yang akan datang. Kesadaran penuh ini, rekan-rekan, saya berikan teknisnya seperti ini. Apabila rekan-rekan dalam keadaan yang jauh, banyak tugas menumpuk, lakukan kesadaran penuh dengan cara teknik stop. Teknik stop, berhenti beraktivitas sejenak. Ya, kalau kebanyakan istirahat di rumah dulu, jangan sampai istirahat dulu, gunakan teknik stop. Ya, ambil nafas, hembuskan, seperti itu. Rest di sana. Ya, itu langkah yang paling mampu saat ini untuk menghilangkan rasa stres ini. Kalau dalam Islam, kalau kamu stres, bisa lakukan
Pembelajaran anak-anak lagi dan tidak bisa diatur, atau lagi anak-anak itu kurang